Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita, teman-teman, di mata kuliah desain grafis. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sedikit pengantar mengenai mata kuliah kita desain grafis ini. Dan sebenarnya desain itu apa, grafis itu apa, desain grafis itu apa, lalu prinsip-prinsip desain itu bagaimana. Gitu. Dan nantinya akan saya beri contoh bagaimana pengaplikasian dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, baiklah, saya share screen. Ya. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan besar, apa sih sebenarnya desain grafis itu apa begitu? Padahal kita sehari-hari itu sangat dekat dengan kata desain. Nah, sebelum kita masuk ke desain grafis, nah, desain, kita sangat sering banget mendengar. Apa ya, banyak sekali kita menggunakan kata desain dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sebenarnya kita tahu artinya, gitu. Tapi ketika kita diminta untuk mendefinisikannya, akhirnya apa sih desain itu, gitu kan? Nah, kita akan coba bagi menjadi dua. Desain yang pertama sebagai kata kerja, dan desain yang kedua yaitu desain sebagai kata benda. Nah, ini untuk mengelompokkan saja, karena ini akan menjadi pemicu kebingungan sebenarnya ketika ditanya, apakah HP ini desain? Iya, pasti akan menjawab bahwasanya HP itu adalah hasil dari sebuah rancangan di awal yang akhirnya menjadi hasil akhir sebuah HP. Dan ini desainnya elegan, stylish misalnya begitu, berbentuk segi panjang dengan layar bla 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 bla. Nah, itu desain HP sebagai desain. Di sini HP sebagai desain kata benda. Jadi desain sebagai kata benda bisa kita artikan bahwasanya desain adalah sebuah hasil akhir dari sebuah proses bla 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 tadi. Lalu akhirnya desain sebagai kata kerja adalah ya sebuah proses merancang, menciptakan baik dari awal ide sampai terjadinya hasil akhir tadi, dan itu prosesnya. Jadi desain sebagai kata kerja mungkin ada di situ. Nah, ini akan kita sinkronkan dengan salah satu teori nantinya tentang desain itu apa. Jadi ada satu teori mengenai desain, yaitu dari Profesor Hesketh. Design is to design a design to produce a design. Okay. Design is to design a design to produce a design. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, desain adalah desain di awal ini sebagai sebuah ilmu, gitu ya, ilmu secara keseluruhan. Seperti kalau kita menjelaskan communication is, gitu. Komunikasi adalah, nah di sini dia sebagai di situ desain pertama. Jadi dari ulasan teorinya Prof. Hesketh ini, menurut saya sudah bisa mewakili apa itu desain secara keseluruhan. Desain adalah to design sebuah proses, begitu ya, sebuah proses rancang, apa yang dirancang gitu. To design a design, sebuah rancangan, atau kita bisa sebut ini ketika di proses awal mungkin ide, konsep, ya, konsep atau ide. Untuk apa ide itu? To produce a design, untuk memproduksi atau menghasilkan sebuah desain. Nah, desain yang terakhir ini sebagai hasil akhir, seperti yang kita lihat sebagai contoh tadi, misal HP. Jadi kalau misalnya kita ngomong desain adalah sebuah proses atau sebuah aktivitas kegiatan merancang sebuah konsep, di mana konsep itu nantinya adalah untuk memproduksi sebuah hasil akhir, ya, hasil akhir, atau desain sebagai hasil akhir tadi. Itu teori dari Profesor Hesketh. Jadi kalau dibilang desain itu ya
sebuah rangkaian sebenarnya dari awal ide terbentuk itu kita apa namanya, kita mendesain, merancang konsep, jadi menemukan tema, menemukan ide sampai akhirnya terjadi konsep itu adalah sebuah aktivitas desain. Terus akhirnya ketika diproduksi, dieksekusi dan menjadi hasil akhir itu adalah desain juga. Nah, jadi jangan bingung ketika ada teori dari Profesor Scott mengatakan design is to design a design to produce a design. Oke, dia ada satu teori itu ya. Itu sudah sangat mewakili menurut saya. Nah, sekarang kita akan beralih ke grafis. Grafis itu apa sih gitu? Jadi kalau di sini dikatakan grafis adalah segala cara perwujudan dalam bentuk bisa huruf, bisa tanda, atau gambar yang kemudian diperbanyak melalui proses cetak guna disampaikan kepada halayak. Jadi ini satu definisi grafis pada masa awal-awal dulu, karena grafis itu identik dengan cetak waktu itu. Nah, sekarang sudah sedikit berbeda karena sangat berbeda, ya, tidak hanya sedikit tapi sangat berbeda karena secara kemajuan teknologi sudah juga berbeda, sudah canggih. Sekarang tidak perlu dicetak pun kita bisa menyebarkan karya dalam bentuk digital tadi ya, dalam bentuk digital. Jadi tanpa perlu melakukan proses cetak pun sebenarnya grafis itu juga bisa muncul gitu. Kalau kita mengutip dari sini ya, segala cara perwujudan dalam bentuk bisa huruf, nantinya kita akan ngomongin mengenai tipografi juga ya. Tanda dan gambar ini bisa berupa ilustrasi, bisa berupa foto, hasil foto ya. Lalu diperbanyak melalui proses cetak guna disampaikan kepada halayak. Nah, sekarang tinggal kita tambahi bahwasanya itu melalui proses cetak ataupun digitalisasi mungkin kan begitu. Karena sekarang eranya sudah berbeda. Nah, contoh-contohnya bisa berupa foto, line art, diagram, tipografi, angka, simbol, peta, dan lain sebagainya. Seringkali dalam bentuk kombinasi bisa teks, ilustrasi, dan juga warna. Itu grafis. Lalu akhirnya bagaimana kita merumuskan desain grafis itu? Kita akan mencoba mengambil dua definisi mengenai pengertian desain grafis. Saya ambil dari Suyanto. Suyanto ini pendiri Amikom. Nah, di sini dikatakan desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Jadi di sini kita harus ada garis bawah di situ. Ada keterampilan seni dan komunikasi, gitu. Keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Nah, ini kita ngomong kebutuhan bisnis dan industri, berarti ada kaitannya dengan bagaimana menghasilkan keuntungan dari sebuah keterampilan seni dan komunikasi itu. Jadi kalau kita ngomong keterampilan, sebenarnya akhirnya desain grafis ini sesuatu hal yang bisa dipelajari, membutuhkan skill dan juga bakat, gitu. Karena kita ngomong keterampilan. Gitu. Ketika orang katakanlah bakat bagus, tapi ketika tidak diasah ya tidak akan jadi. Tapi ketika bakat mungkin pas-pasan, tetapi dia mengasah terus, maka keterampilannya juga pasti akan meningkat. Jadi kaitannya dengan komunikasi akhirnya ada di situ. Bagaimana kita menciptakan sebuah pesan gitu ya dalam bentuk visual. Itu yang akhirnya untuk kebutuhan bisnis dan industri. Kaitannya dengan periklanan sangat dekat. Periklanan. Di periklanan mata kuliah periklanan sebelumnya yang saya ampu waktu itu pun bahwasanya periklanan itu ada 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah komunikasi itu sendiri, lalu ada seni, dan yang terakhir adalah mengenai manajemen, marketing manajemen. Jadi di situ ada 3 bidang ilmu ya, 3 bidang ilmu, seni, komunikasi, dan katakanlah marketing lah, kita langsung fokus ke marketing. Jadi bagaimana komunikasi itu berperan tentang what to say-nya, what to say, bagaimana apa yang mau disampaikan, gitu. What to say, apa yang mau disampaikan, lalu bagaimana seni itu how to say, bagaimana kita mengemas pesan tadi dari what to say-nya kita kemas demikian rupa, dan bagaimana marketing itu kita bisa melihat target pasar dan lain sebagainya
Sehingga kita bisa menemukan pesan yang paling pas untuk menemukan what to say tadi. Nah, itu saling berkaitan tiga bidang ilmu itu di dalam sebuah periklanan. Oke, lanjut yang definisi yang kedua dari Danton Sihombing. Di sini dikatakan desain grafis adalah mempekerjakan berbagai elemen seperti garis, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan melalui tipografi, gambar, baik dengan teknik foto ataupun ilustrasi. Nah, ini termasuk buku yang lumayan lama, jadi memang secara definisinya memang ya waktu zaman dulu masih relevan sekali. Untuk saat ini ya tadi banyak teknik untuk bisa memvisualkan sesuatu tadi. Oke, tapi pada intinya di sini adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk mempekerjakan, mengorganisir elemen-elemen dari desain itu sendiri atau desain grafis itu sendiri. Apa saja? Misalnya ada garis, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan tadi. Bagaimana itu divisualisasikan melalui tipografi ataupun gambar. Oke, jadi akhirnya kita bisa meringkas gitu ya dari apa yang tadi kita paparkan mengenai desain itu apa, grafis itu apa, dan desain grafis secara definisi apa. Mungkin kita bisa menyederhanakan bahwasanya desain grafis adalah rancangan komunikasi visual yang menggunakan media grafis atau cetak gitu, untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif dan seefisien mungkin. Gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi tadi, media grafis ini apa ya? Akhirnya kita sekarang ketika ngomong perkembangan kita saat ini ya tadi digital pun itu adalah sebuah menjadi bentuk dari distribusi sebuah karya grafis. Gitu. Oke, jadi bagaimana sebuah komunikasi berbentuk visual tadi ya menyampaikan informasi ataupun pesan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, dua kata terakhir, seefektif dan seefisien mungkin ini. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan secara efektif dan seefisien mungkin ini berarti tidak bisa main-main gitu. Ketika kalian ngomong desain grafis, hanya sekedar desain bisa. Main Corel, belajar di YouTube, iya bisa. Kalian main Corel, belajar di YouTube, selesai. Satu hari kalian pantengin 24 jam. Gitu. Kalian bisa. Main Photoshop bisa, karena di tutorial sangat banyak sekali. Tapi yang terkadang dilupakan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan visual itu dengan efektif dan efisien. Nah, di situ kan harus ada breakdown sebelumnya gitu. Salah satunya menetapkan target audience, terus bagaimana kita membuat segmen di situ, lalu apa yang ingin disampaikan dan how to say-nya pun juga akhirnya kita akan ngomong unsur verbal dan unsur visualnya. Di mana dua unsur ini bisa saling menguatkan sehingga pesan kita bisa sampai secara utuh dan efisien. Oke. Jadi kalau kita bilang bahwasanya tugas utama dari seorang desainer grafis ini bukan mendesain atau sebagai tukang desainnya, bukan tugas utama. Jadi desainer grafis ini tugasnya adalah sebagai problem solver. Hakikatnya begitu. Jadi kalau hanya bisa mendesain, banyak. Atau kita sebutnya katakanlah eksekutor ya, tukang desain. Tapi desainer grafis itu adalah bagaimana dia menjadi problem solver untuk kebutuhan komunikasi dalam bentuk visual. Nah, tugasnya apa ya, lebih kompleks gitu kalau kita bilang. Karena dia sebagai pemecah masalah. Misalnya, ada seseorang datang, Mas, saya punya produk makaroni. Gitu. Saya punya produk makaroni. Jadi saya sedikit cerita sih. Sebenarnya ini produk saya sangat mengenal sekali produk ini. Produk ini cukup lama dulu, cuman sempat vakum ya. Waktu itu jadi waktu boomingnya Maichi. Waktu booming Maichi ini, akhirnya Maichi itu kan ada basreng, ada makaroni, dan sebagainya. Lalu ada satu orang mahasiswa UNY waktu itu, dari Tata Boga, dia ingin membuat sebuah produk makaroni asli Jogja. Jadi makaroninya pun juga sedikit berbeda. Makaroni. Lalu
Akhirnya dia ingin membuat logo dan juga membranding. Jadi namanya apa yang cocok gitu. Akhirnya diplesetkan waktu itu menjadi Maeroni. Maeroni. Jadi di sana ada Maici. Maici kan seorang perempuan di Sunda. Dan di sini Mae Roni gitu. Nah, dari situ itu yang saya tawarkan ke dia, satu nama Maeroni itu, lalu secara logo akhirnya saya membuat apa yang bisa mencirikan logo itu sebagai produk asli Jogja begitu. Lalu akhirnya dibuatlah ada logo perempuan yang memakai sanggul di situ, ada sanggul. Jadi profil dari samping begitu, ada sanggul lalu ada lingkaran dan dengan warna-warna yang orange. Dan di situ akhirnya di awal yang dia minta bahwasanya bagaimana mencirikan bahwasanya ini adalah asli Jogja gitu, produk asli Jogja ya. Tadi dari bagaimana logo itu ada seorang sosok wanita yang bersanggul. Gitu. Paling tidak itu menandakan daerah sini, daerah di Jogja gitu. Nah, itu adalah problem solver gitu. Kita memecahkan masalah dari sebuah komunikasi visual. Jadi itu teman-teman tugas utama dari seorang desainer grafis itu tidak hanya sebagai eksekutor, tapi juga dia juga sebagai problem solver. Oke. Nah, apa saja bidang pekerjaan yang mungkin bisa dimasuki oleh para desainer grafis atau orang-orang yang menekuni bidang di desain grafis? Tentu saja yang pertama advertising, periklanan itu yang paling ya apalagi di mata kuliah kita sebelum juga ada periklanan ya. Jadi desain grafis untuk periklanan, ada juga untuk web design. Web design itu juga membutuhkan sebuah keterampilan desain, movie production karena sekarang ini banyak motion graphic yang dibutuhkan desain movie titlingnya itu juga. Lalu game design bisa desain tampilan gamenya ataupun juga desain karakter dari game itu. Printing industry, desain label, packaging, jadi kemasan ya, kemasan. Ada juga editorial design itu untuk layout bisa koran, majalah, tabloid. Lalu book design, baik itu covernya ataupun layout dari isi buku, dan branding company atau logo, brand, trademark, merek ya, merek dagang. Gitu. Jadi ada banyak hal yang banyak bidang yang bisa dimasuki oleh teman-teman yang memang menekuni di ilmu desain grafis ini. Nah, yang paling dekat dengan kita sebenarnya ya di advertising karena sebelumnya kita mempelajari itu. Oke. Nah, kita akan lihat fungsi dari sebuah desain itu apa. Dalam bukunya Desain Komunikasi Visual Terpadu, Yonggi Savanayong membagi fungsi desain menjadi 4. Yang pertama to inform, untuk memberikan informasi, menjelaskan, atau memberikan penerangan dari sebuah hal yang mungkin belum jelas gitu, atau mengenalkan sesuatu yang baru, jadi to inform. Lalu ada to enlighten, bagaimana kita memberi penerangan, membuka pikiran, menguraikan, jadi bagaimana membuka wawasan baru begitu. Jadi tahapnya lebih dalam. Lalu to persuade atau persuasi ya, bagaimana sebuah desain itu bisa membujuk sehingga orang melakukan hal yang diinginkan dari komunikator, membujuk atau menganjurkan dengan bisa mengandalkan unsur kepercayaan, logika, dan daya tarik. Nah, daya tarik ini nanti yang mungkin juga akan kita pelajari di sebuah di mata kuliah kita ini. Bagaimana membuat desain kita mempunyai daya tarik. Jadi kalau di apa namanya tataran sebuah periklanan, bagaimana penerimaan orang terhadap sebuah iklan, itu kan tahapannya yang pertama dari attention, bagaimana orang itu memberikan perhatian. Gitu. Misal kalian lihat baliho, gitu. Lihat baliho di jalan, dari jauh nih misalnya, apa yang pertama kita lihat kan pasti warna. Gitu. Nah, warna, mungkin kalau warna itu menarik buat kita, akhirnya kita memberikan attention di situ. Attention. Ketika sudah attention, berarti dia akan memberikan interest.
Oke, attention dapat, perhatian dapat, lalu ada interest, orang tertarik gitu, tertarik. Attention, interest, lalu masuklah ke desire. Bagaimana sebuah desain itu bisa iklan tadi, sebuah periklanan itu bisa membuat menyentuh gairah ataupun emosional kita gitu. Desire, lalu action. Lalu ketika orang sudah tergugah perasaannya, maka bisa saja dia melakukan pembelian, ataupun kalau kita ngomong iklan masyarakat, dia merubah sikap yang dulunya buang sampah di jalan, sekarang nggak pernah lagi misalnya iklan masyarakat tentang sampah misalnya. Nah itu, jadi ada tahapannya seperti itu. Jadi to persuade itu bagaimana orang itu bisa terpengaruh, menuruti apa yang dimau oleh komunikator tanpa merasa disuruh. Itu persuade. Jadi terbujuk gitu ya. Nah yang terakhir fungsi desain adalah to protect. Nah ini kaitannya dengan desain kemasan. Jadi desain kemasan ini ya tadi bagaimana sebuah desain itu bisa melindungi dari objek desainnya atau melindungi dari apa yang ada di dalam misalnya bakpia nih, bagaimana sebuah desain itu bisa melindungi bakpia itu dengan bentuk yang mungkin mempunyai nilai estetis begitu ya. Mungkin ini bukan promosi, kalau teman-teman pernah lihat beberapa produk bakpia itu ada beberapa yang sekarang menarik desainnya karena beda dengan dulu. Kalau dulu itu hanya ada tulisan angka gitu ya, bakpia berapa begitu. Nah sekarang ada beberapa bentuk desain kotak bakpia itu yang justru itu menjadi daya tarik sehingga sangat cocok dijadikan oleh-oleh gitu. Ada namanya itu bakpia-pia. Ada apa lagi ya waktu itu? Ada beberapa yang saya lihat dan itu menarik dari segi bungkusnya, dari segi kemasannya gitu. Oke, jadi to inform, to enlighten, dan to persuade and to protect. Ada 4 dari fungsi desain. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa prinsip desain itu apa saja. Yang pertama itu adalah balance. Kita ketika ngomong keseimbangan itu bukan berarti harus sama ya, bukan berarti harus sama. Jadi keseimbangan itu bagaimana sebuah keseimbangan itu adalah ketika orang melihat itu menimbulkan rasa ketenangan, tidak gelisah, gitu. Tidak merasa berat sebelah. Pokoknya kalau dilihat enak, itu menurut saya seimbang. Jadi kalau teman-teman lihat di contoh yang ada di sini ada bulat, di sini ada kotak, tapi ketika dilihat masih enak, ya sudah seimbang. Di sini bulat besar, di sini bulat agak besar dan ada bulat kecil, ya sudah masih aman. Kita melihat nggak gelisah dan juga nggak merasa terganggu, itu keseimbangan. Jadi tidak harus ketika di sini bulat besar ya di sini harus bulat besar. Tidak harus seperti itu. Ketika kita ngomong keseimbangan. Contoh, ya misalnya seperti ini. Kalau misalnya ya contoh dari sebuah poster Red Doors yang corporate advertising sebenarnya, Selamat Hari Raya Idul Fitri dari Red Doors Jogja. Kalau misalnya tulisannya ini kita pindah di sebelah sisi sini, sisi yang kanan saya di sini, maka akhirnya tidak seimbang rasanya. Walaupun di sini mungkin sudah ada titik yang sebenarnya tidak simetris gitu ya, tidak simetris. Tetapi walaupun di sini ada kata Jogja, tapi di bagian sini diseimbangkan dengan bayangan. Jadi porsinya tetap ada, itu tetap seimbang. Oke. Lalu yang kedua adalah ritme atau ritme, penataan irama, perulangan dari sebuah bentuk visual, atau kita bisa bilang juga repetisi, pengulangan bentuk. Nah, contohnya, apa yang diulang di sini adalah bentuk dari manusia-manusia cowok-cewek yang ada di sini. Pengulangan bentuk. Oke. Lalu ada proportion, perbandingan dalam satu objek antara bagian dengan bagian yang lainnya harus banding. Gitu. Jadi tidak
bukan tidak berat sebelah sih, tapi harus proporsional. Oke, adil lah, adil. Kalau kita lihat contohnya, misal di sini ada badak, lalu ada rusa, dan juga ada burung di sini. Oke. Kalau misalnya si badak ini kita buat kecil, sekecil rusa, itu proporsional atau tidak? Nah, pasti itu tidak proporsional. Nah, maksudnya ada di situ bagaimana kita menempatkan objek itu sesuai dengan porsinya, gitu. Oke. Lalu ada domination. Domination itu bagaimana kita justru memberikan sebuah ruang lebih untuk satu hal yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian secara spontan, gitu. Jadi kita memang sengaja membuat keganjilan dengan sebuah objek begitu. Jadi ada satu hal yang memang didominasi gitu, dibandingkan yang lain. Misalnya ini, ada satu objek di sini kurma, terus ada tulisan pesannya adalah selamat datang Ramadan dan hal-hal baik yang dibawa bersamanya. Di sini kurma dibungkus, diberikan pita seakan-akan sebuah kado gitu ya, kado. Dan di sini proporsi kurmanya paling besar. Orang ketika melihat pertama yang dilihat bukan tulisannya tetapi kurmanya. Yang memang sengaja untuk membuat dominasi. Itu salah satu implementasi dari domination tadi. Lalu unity, bagaimana ketika objek-objek desain itu banyak di situ, tetapi ketika dilihat dia mempunyai satu kesatuan. Jadi setiap elemen ini saling mendukung. Contoh. Nah ini kalau teman-teman masih ingat dulu ada Asian Games di sini. Ini secara bentuk ini ada banyak sekali elemen bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5 banyak sekali. Di tengah-tengahnya ada semacam bentuk semacam ini. Jadi ini sebagai pusat. Ini seperti pancaran, gitu. Seperti pancaran. Ini ada saling mendukung tadi. Jadi menjadi sebuah kesatuan. Padahal ini sebenarnya bentuk-bentuk yang berbeda. Secara ukuran-ukuran pun berbeda. Acak sebenarnya. Oke, jadi unity tadi maksudnya ada di situ. Bagaimana sebuah desain itu dari banyak elemen, banyak bentuk, banyak bidang misalnya, atau banyak warna, itu tetap mempunyai satu kesatuan. Nah, unity ini bisa dihasilkan bisa dari bentuknya, bisa dari bentuk atau bidang-bidang yang ada di dalam sebuah ruang desain, atau bisa juga dari antara visual dan unsur visual dan unsur verbalnya. Jadi saling sinkron, itu juga unity. Bisa dari situ juga. Oke, mungkin nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung masuk ke kolom komentar atau bisa langsung diskusi via WhatsApp group gitu ya teman-teman. Oke, sedikit akan kita coba lihat aplikasi desain grafis di sini. Oke, di sini ada beberapa elemen. Ada foto, ya hasil foto yang di crop. Background-nya ini ambil sendiri, ya. Ini foto juga. Lalu ada tipografi di sini, ada tulisan. Di sini ada unsur logo. Kalau kita belajar di periklanan waktu itu ada baseline. Di sini ada baseline. Oke. Lalu headline-nya adalah Sambut Energi Asia. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan materi ya, untuk materi pertama kita cukup sampai di sini. Setelah ini nanti kita akan belajar yang lain. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung kita diskusikan di WhatsApp, ataupun teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.